Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan berbagi testimoni, berbagi kisah keajaiban dari penggabungan dua hal. Yang pertama adalah sholawat, yang kedua adalah riyadhah membaca surat Waqiah Yasin selama 40 hari. Jadi ketika dua hal ini kita gabungkan bersama-sama, insya Allah keajaiban yang kita dapatkan itu adalah lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Tapi yang terpenting bagi kita, apapun amalan yang kita lakukan, entah itu membaca sholawat, membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk, sama surat Ar-Rahman, dan amalan yang lainnya, yang penting kita barengi dengan keikhlasan kita, bahwasanya kita adalah makhluk Allah, sudah selayaknya, sudah sewajarnya bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini pun juga macamnya banyak sekali. Ada yang melalui amalan membaca sholawat, ada yang melalui amalan membaca Al-Quran, ada yang melalui bersedekah, ada amalan lainnya entah itu berupa tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Yang penting bagi kita semuanya, kita manfaatkan sisa hidup kita ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun tempatnya, kita selalu mengingat Allah dalam keadaan dan kondisi apapun. Insya Allah, ketika kita semuanya itu sudah mengembalikan semua permasalahan kepada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Di video ini nanti kita akan membahas dalam 3 hal, 3 testimoni, 3 keajaiban dari penggabungan membaca sholawat beserta amalan WY40H ataupun riyadhah Waqiah Yasin. Nah, ini nanti yang pertama adalah dari akun Hijrah Yuk, kemudian yang kedua dari Mbak Hasna Atifa, dan yang ketiga adalah dari Mbak Nisrina. Ketiga-tiganya ini memiliki pengalaman yang juga sangat luar biasa. Suatu hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Nah, bagi teman-teman semuanya yang ingin berbagi cerita, berbagi testimoni mengenai keajaiban apapun, baik itu keajaiban membaca sholawat, keajaiban riyadhah Waqiah Yasin, surat Al-Mulk, Ar-Rahman, ataupun amalan ibadah yang lainnya seperti istighfar dan yang lainnya, itu kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, atau kalian bisa memfollow IG saya, mendm IG saya pada Miss Aini Berbagi. Kita mulai dari cerita yang pertama dari akun Hijrah Yuk. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Izinkan saya sedikit berbagi cerita sebagai penyemangat saya dan sahabat-sahabat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Maha Besar. Allah dengan segala kuasanya. Seperti yang tempo hari pernah saya cerita, dulu kan sudah pernah dia bercerita ya, sudah pernah di YouTube saya juga sebelumnya. Di situ saya mendawamkan sholawat dan riyadhah tanpa menghitung hari keberapa, dan sudah berjalan 1 tahunan ini. Alhamdulillah, dari akun Mbak Hijrah Yuk nih, beliau ini sudah mengamalkan membaca sholawat beserta riyadhah membaca surat Waqiah Yasin, dan itu tidak ada hitungan, sudah 1 tahunan lebih. Alhamdulillah, ada saja jalan Allah untuk menyelesaikan kesempitan saya. Tempo hari, saya pernah ada amanah yang harus dibayarkan. Dan Masya Allah, belum terpegang uangnya. Nah, ini umpama ini mengenai atau menimpa pada diri kita ya. Ada hal yang harus dibayarkan. Dan itu tidak pegang uang sedikit pun. Kita kan pasti bingung, kita pasti juga susah, cemas gitu kan. Sama yang dilakukan oleh Mbak Hijrah ini. Saya bersolawat terus tenang, yakin dan husnudzon pada Allah. Lagi-lagi dan lagi, tiba-tiba ada saudara jauh, saya tanya kabar.
Saya sampaikan apa adanya, dan beliau langsung tanya nomor rekening transfer dengan melebihi jumlah kebutuhan saya di hari tersebut, dan beliau tidak minta dikembalikan. Masya Allah, ini benar-benar pertolongan Allah. Pada waktu itu benar-benar jatuh tempo, harus melunasi, harus membayar ini itu, uang gak ada, dan ternyata di situ ada saudaranya menghubungi. Kemudian mbaknya ini bercerita, dan setelah bercerita, saudaranya ini mentransfer uang sejumlah yang dibutuhkan, bahkan ada kelebihannya dan tidak usah dikembalikan. Ini kan benar-benar Masya Allah ya. Kalau memang benar-benar itu bukan Allah yang menggerakkan, nggak mungkin saudaranya akan seperti itu. Kemudian, ya Allah, saya yakin Allah yang menggerakkan. Ya, benar-benar kalau kita itu yakin bahwasanya Allah akan menggerakkan hambanya untuk menolong, akan membuat jalan, mencarikan jalan, insya Allah di situ Allah juga akan memberikan jalan tersebut. Disitulah mbaknya ini benar-benar yakin kalau Allah itu yang menggerakkan tersebut. Di bawah ini juga dia menyampaikan, ya Allah, saya yakin Allah yang menggerakkan hati saudara saya tersebut. Masya Allah, ini benar-benar juga pertolongan Allah. Kemudian berikutnya mbaknya juga bercerita, saya pernah mengalami di mana harus bayar 3 juta waktu itu, dan kalau tidak motor akan ditarik. Nah, ini juga sama, ada tunggaan pinjaman dengan menggunakan BPKB motor, umpamanya kayak gitu ya. Pada waktu itu kalau tidak membayar 3 juta, maka motornya akan ditarik. Sedangkan alhamdulillah uang belum cukup, gajian masih beberapa hari. Itu pun nominalnya belum mencukupi. Sedih, bingung, nggak tahu harus kemana. Saya pasrah, saya hanya berzikir, sholawat, baca doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, dan selalu mendoakan kolektor, penagih, dan perusahaan leasingnya. Pernah seperti itu ya, dia minjam, kemudian harus membayar 3 juta, kalau tidak membayar, motornya ditarik. Akhirnya digeber doa, digeber sholawat, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, semuanya dibaca, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Dan dia juga berdoa seperti ini, ya Allah, muliakan si kolektor ini, lunaskan segala hutangnya, lancarkan segala urusannya. Pihak leasing juga mudahkan urusan pimpinannya, lunaskan hutangnya, tambahkan rezekinya. Setelah itu, ketika DC-nya minta ketemu, saya temui kolektornya, saya sampaikan apa adanya sambil saya sholawatan aja. Ketika debt kolektornya datang, dia menyampaikan keadaannya, oh keadaan saya itu seperti ini, uang masih belum ada, belum gajian, dia sampaikan seperti itu sambil digeber sholawatnya, sambil berdoa seperti itu. Kemudian dia lanjutnya bercerita, alhamdulillah, di sini bilangnya seperti itu, alhamdulillah ala kulli hal, yang bersangkutan memberi saya waktu 2 hari untuk membayar 1 kali angsuran saja. Masya Allah, akhirnya diberikan keringanan, 2 hari lagi nggak apa-apa, nggak usah 3 kali angsuran, tapi 1 aja, berarti kan 1 juta kan ya, lumayan dari 3 juta menjadi 1 juta. Dan membantu nego ke atasan untuk dicicil seadanya sampai lunas. Dan alhamdulillahnya lagi, gaji yang harusnya tanggal 5 sampai 10 tiba-tiba saya dapat kabar cair keesokan harinya, sehingga saya bisa membayarnya. Masya Allah, alhamdulillah gaji yang seharusnya tanggal 5 sampai tanggal 10, ternyata saking dia itu benar-benar kepepet, menyandarkan semuanya kepada Allah, Allah memberikan besok ternyata gajian. Ini benar-benar suatu hal yang nyata, benar-benar terjadi pada Mbak Akun ini, dan alhamdulillahnya dia bisa melunasi hutang tersebut. Masya Allah. Terakhir dari Mbak Akun Hijrayu ini, dia bilang, iya Mbak, Allah Maha Kuasa, rayu Allah dalam doa kita. Kita hanya makhluk lemah Mbak. Masya Allah, mbaknya ini bilang seperti itu. Ini benar-benar menyentuh pada diri saya ya, dan semoga pada teman-teman juga semuanya. Di sini ada beberapa nasihat dari Mbak Akun ini. Dia bilang seperti itu, rayulah Allah dalam doa kita. Kita hanya makhluk lemah. Minta ke Allah, yakin ke Allah. Masih banyak
Mbak, hal-hal yang Masya Allah baiknya pertolongan Allah pada saya. Apalagi sejak mendawamkan sholawat Mbak, Allah permudah segalanya. Alhamdulillah. Allah kuatkan kami. Mungkin memang tidak yang kami minta, ya Allah kabulkan di saat kami meminta. Tapi Allah beri jauh yang lebih baik dan tepat pada waktunya bagi kami Mbak. Alhamdulillah. Jadi beliau ini bilang seperti itu. Rayulah Allah dalam doa. Kalau kita istilahnya tikung doa gitu ya, kita merayu pada Allah. Kita adalah makhluk yang benar-benar lemah. Tidak ada yang bisa kecuali hanyalah Allah. Dan ternyata di situ Allah memberikan beberapa pertolongan, yang mana suatu yang kita minta itu ternyata Allah memberi yang lebih dari apa yang kita minta. Masya Allah. Yang penting kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan lupa berusaha dengan sekuat tenaga. Lanjutkan pada cerita yang kedua, yaitu dari Mbak Hasna Atifa. Di sini mbaknya cerita, ada kawan Mbak, cerita dia itu punya hutang Mbak, kalau di total sekitar 600-an juta Mbak. Dia punya temannya itu punya hutang di total sekitar 60 juta. Masya Allah, ini lumayan banyak ya, kalau menurut saya lumayan banyak seperti itu. Dia sama sekali nggak punya uang, suka dihina, diejek. Terus dia itu ngamalin sholawat Mbak, lagi ngapain aja dia itu sholawat. Terus ada kawan lamanya yang tiba-tiba datang Mbak, dia ngelunasi semua hutang-hutangnya. Masya Allah, itu ya, ada temennya datang, kemudian dia ngelunasi hutangnya sebanyak 60 juta. Ini benar-benar Masya Allah. Habis kawannya ngelunasi semua hutang-hutangnya, tiba-tiba kawannya udah tidak ada kabar sama sekali. Wah, ini benar-benar luar biasa, ajaib ya. Sudah temannya datang, bukan saudara, bukan kerabat, bukan tetangga yang belum tahu gitu ya. Cuma teman gitu aja. Dia datang, kemudian lunasi hutangnya. Setelah lunas, dia pergi entah tidak tahu kabarnya. Istilahnya kan tidak mengembalikan gitu kan ya. Masya Allah. Tapi tetap saja loh ya, kalau kita itu punya hutang entah kepada siapapun, sebisa mungkin untuk segera melunasi. Walaupun itu umpamanya nggak ada kabarnya, tapi kita coba kontak saudaranya, kontak keluarganya, dan yang lainnya. Ini benar-benar juga salah satu dari keajaiban dari membaca sholawat yang dia lakukan setiap saat, setiap apapun yang dia kerjakan, dia dibarengi dengan sholawat dalam hatinya. Cerita yang terakhir, yang ketiga, ini dari Mbak Nisrina. Assalamualaikum. Mau sedikit cerita keajaiban istighfar dan sholawat. Waalaikumsalam. Monggo Ibu silahkan. Hari ini tangan saya pegel banget. Sudah pakai balsem dan lain-lain masih tetap pegel. Dia itu ngerasa tangannya pegel. Kemudian dia sudah pakai balsem tapi masih tetap pegel. Masih kejulino itu. Mengganggu kerjaan saya. Saya tanya ke driver kantor, niat hati mau nitip koyok. Alhamdulillah, driver posisinya lagi di minimarket. Dilihat kejadian hari ini, Allah Maha Penolong dalam segala hal. Masya Allah. Ketika kita itu benar-benar merasakan sakit gitu kan ya, minta tolong kepada orang lain gitu. Ternyata orang yang diminta tolong itu ada di minimarket, ada di toko. Berarti kan otomatis tinggal beli gitu. Berarti ini pertolongan dari Allah melewati Mbak di sini, Mbak driver ini tadi. Kemudian dia bilang, jangan patah semangat untuk tetap bersolawat dan istighfar setiap saat dan semampunya kita. Walaupun mungkin hajat utama kita belum terkabulkan. Ya, insya Allah kita semuanya juga selalu mengucapkan solawat dan juga istighfar. Walaupun semua hajat kita itu belum terkabul, tapi yakinlah Allah itu akan mengabulkan pada suatu saat nanti.